Good morning, everyone. Welcome to British and American culture class. In today's meeting, we are going to discuss about American popular culture. Kita akan membahas tentang budaya populer Amerika. Sedikit tentang definisi, nanti secara mendalam kita akan bertemu lagi di satu mata kuliah khusus ya, akan membahas budaya populer nanti di semester 7 kalau tidak salah. Sekarang kita hanya akan membahas secara overview, secara sekilas saja. Ya, jadi definisi dari budaya populer adalah budaya yang awalnya ditujukan untuk dijual. Jadi sesuatu produk gitu ya, produk yang awalnya itu tujuannya untuk dijual, sehingga kalau sesuatu tujuannya dijual, kalau sesuatu ditujukan untuk dijual, artinya sesuatu tersebut harus bisa diakses, bukan bisa diakses saja, tetapi harus menarik sebanyak mungkin orang, gitu ya. Nah, karena banyaknya orang yang tertarik, gitu ya, lama-kelamaan produk ini bisa menjadi sebuah produk budaya. Kenapa? Kalau sesuatu yang dijual itu harus disenangi atau diminati banyak orang ya, karena nanti hubungannya dengan uang gitu ya. Semakin banyak orang yang menikmati, semakin orang banyak yang mengkonsumsi, semakin banyak keuntungan dari penjualan produk tersebut gitu ya. Nah, jadi inti dari budaya populer sebenarnya adalah uang gitu ya. Harus mindset yang ada di mindset budaya populer penciptaannya gitu ya adalah uang. Jadi bagaimana ketika sebuah produk diciptakan itu harus laku dijual, harus banyak yang mengkonsumsi gitu ya, agar uang yang didapat semakin banyak gitu ya. Pertama kita masuk ke sejarah awal ya. Jadi sejarah bentuk atau produk awal dari budaya populer itu awalnya adalah almanak. Almanak itu kalender gitu ya kalau bahasa sekarang. Jadi karena almanak ini kan awalnya memang berisi informasi gitu ya, informasi. Jadi kalau zaman dulu itu seperti terlihat di slide gitu ya, kalender di sini bukan hanya tanggal tetapi ada yang apa yang terjadi di tanggal itu gitu ya, apa yang spesial di tanggal itu. Jadi bukan hanya holiday dalam artian tanggal merah, tetapi holiday dalam artian hari-hari besar, baik itu besar hari besar keagamaan, hari besar etnis, gitu ya, suku termasuk di dalamnya. Dan kalender itu diperjualbelikan gitu kan, semua orang ingin atau membutuhkan mengetahui tanggal berapa hari ini hari apa gitu ya, akan terjadi apa hari ini, bukan akan terjadi apa yang spesial di hari ini gitu ya, itu dibutuhkan di masing-masing rumah, sehingga almanak ini menjadi komoditi penjualan yang menguntungkan. Komoditas itu adalah sesuatu yang dijual. Jadi produk yang bisa dijual itu nama prosesnya adalah komodifikasi. Oke, terlalu berat untuk mahasiswa baru dan untuk mahasiswa pagi ini gitu ya. Jadi selain almanak, produk lainnya yang dianggap budaya populer awal itu adalah poster. Karena poster ini kan harganya murah, termasuk juga almanak harganya murah karena biasanya hanya beberapa lembar gitu ya. Kalau poster biasanya satu lembar untuk dipajang. Seperti kalau teman-teman punya zaman saya kecil, mungkin sekarang sudah tidak terlalu gitu ya. Zaman saya kecil itu banyak yang menjual poster artis penyanyi, pemain sinetron, pemain film gitu ya untuk dipajang di dinding kamar gitu ya. Kalau sekarang mungkin poster-poster K-pop gitu ya. Ya, itu juga salah satu bentuk budaya populer awal yang dijual gitu ya. Karena murah sehingga penjualnya pembelinya banyak, walaupun harganya murah tetap bisa memberikan keuntungan yang tinggi gitu ya. Itu dua bentuk utama. Lalu ada juga kitsch. Kitsch ini adalah karya sastra tapi yang pendek, yang ceritanya gampang dicerna. Jadi seperti kalau dalam bahasa kita itu komik. Kalau waktu saya kecil ada komik Gareng Petruk. Nah, itu termasuk ke dalam kids. Lalu ada misalkan cerita-cerita
cerita-cerita misalkan azab neraka gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam kids. Jadi buku-buku tipis yang dijual murah gitu ya, yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Kenapa harus semua kalangan? Karena semakin banyak penikmat atau pengkonsumsi atau pembaca yang bisa dijangkau sebuah produk, maka semakin besar pula potensi produk tersebut terjual, sehingga keuntungannya akan semakin tinggi. Balik lagi, keuntungan gitu ya. Kalau contoh di sini, ini ada di sebelah kanan, ini ada gambar, ini adalah gambar poster. Jadi poster ini poster ini dibuat pemerintah di Amerika gitu ya. Bisa terlihat di sini ada kata San Francisco, artinya kota San Francisco gitu ya. Jadi poster ini digunakan untuk menarik warga Amerika untuk ikut wajib militer gitu ya. Jadi anjing saja ikut wajib militer gitu ya. Masa kamu tidak? Jadi di sini sebagai bentuk awal penggunaan produk budaya populer sebagai propaganda. Propaganda itu untuk menggiring, ya, untuk menggiring opini, menggiring keinginan orang, gitu ya. Jadi selain untuk keuntungan uang, gitu ya, budaya populer juga digunakan untuk propaganda karena dia gampang dicerna, bisa menyasar atau bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, gitu ya, sehingga digunakan juga untuk tujuan itu. Berikutnya, produk budaya populer berikutnya gitu ya adalah print publication. Jadi sebenarnya tadi contoh almenak gitu ya, almenak zaman dulunya itu tulis tangan. Makanya kalau zaman dulu sebelum ada komputer, sebelum ada mesin tik, dokumen ketika akan diperbanyak itu menggunakan yang namanya jasa copywriter. Makanya ada nama pekerjaan copywriter. Kalau zaman dulu copywriter itu benar-benar menyalin gitu ya, sama persis plek sebuah dokumen, makanya namanya copywriter, penyalin gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa menggunakan mesin fotokopi dan lain-lain gitu ya. Nah, print publication artinya adalah publikasi cetak gitu ya. Lalu budaya populer tadi ada sastra gitu ya. Sastra awalnya seperti kita pelajari di Introduction to Literature atau pengantar kesusastraan, sastra itu disampaikan secara oral atau lisan, didongengkan ya. Sebelum nantinya ditemukan mesin cetak, barulah sastra dibuat atau diedarkan dalam bentuk cetakan print ya. Tadi contohnya kids itu tadi. Tapi selain sastra gitu ya yang dicetak, ada juga produk budaya populer lainnya, yaitu majalah. Majalah adalah terbitan bulanan gitu ya. Contoh nama majalah itu ada People's, ada S-nya kalau nggak salah. People's ya, lalu ada Times. Nanti Times sendiri banyak cabangnya gitu ya. Ada The New York Times, ada di LA Times, ada Indonesian Times kalau nggak salah ada juga. Lalu ada Forbes. Forbes ini majalah bisnis gitu ya, financial. Lalu ada Digest Chain. Digest ini adalah biasanya untuk kesehatan. Jadi ada Reader's Digest, ada digest yang lain. Biasanya berisi informasi atau teknologi mutakhir. Ya, lalu ada Condé Nast. Condé Nast ini nanti yang membawahi Vogue, majalah fashion Vogue gitu ya, dan lain-lain. Lalu publikasi cetak juga ada berupa tabloid. Kalau magazine itu biasanya bulanan. Jadi zaman dulu magazine itu awalnya sebenarnya tahunan, annual. Seperti saya singgung juga di kelas pengantar kesusastraan, termasuk karya sastra juga awalnya gitu ya diterbitkan melalui majalah seperti The Atlantic, Harper's Bazaar gitu ya, itu banyak sekali cerpen atau cerita-cerita bersambung yang nantinya dirangkum menjadi sebuah novel itu awalnya terbit di majalah gitu ya. Lalu majalah itu dari tahunan menjadi 2 tahun sekali, menjadi setahun 2 kali, lalu menjadi bulanan gitu ya. Ada yang juga yang 2 bulanan, ada yang 6 bulanan dan macam-macam periodenya, periodik atau sistem rilisnya. Lalu semakin mengerucut lagi gitu ya, karena jarak dari satu edisi ke edisi lainnya majalah itu lama, diperkecil atau dipersempit dengan tabloid. Tabloid ini biasanya mingguan gitu ya.
Jadi kalau majalah itu bentuknya lebih besar dari buku, ya lebih besar dari buku, tetapi biasanya juga nanti tabloid lebih lebih besar lagi, gitu ya. Tetapi tabloid lebih kecil dari koran atau newspaper. Newspaper biasanya harian. Nah, ini termasuk dalam budaya populer juga, tapi biasanya koran itu nanti karena dia kan menyampaikan informasi harian gitu ya, yang terjadi di hari kemarin atau di malam sebelumnya, harus dicetak berikutnya, sehingga biasanya koran itu masuknya ke dalam mass culture atau budaya massa gitu ya, bukan ke dalam budaya populer. Tapi koran sendiri bisa dikategorikan sebagai print publication atau publikasi cetak gitu ya. Nah, nantinya print publication ini memunculkan satu fenomena di dalam budaya populer, yaitu paparazzi gitu ya, di mana orang itu kan haus akan berita apapun itu gitu ya, tentang public figure, artinya seperti contoh tokoh-tokoh politik atau pemerintah, dan juga di dalamnya termasuk berita tentang artis selebritis gitu ya, sehingga memunculkan fenomena paparazzi di mana public figure, artis selebritis ini dikejar, diburu oleh paparazzi gitu ya, untuk mendapatkan foto mereka yang nanti dibubuhi cerita apa gitu ya. Misalkan seorang artis diambil fotonya ketika berbelanja supermarket, tetapi berbelanja supermarketnya tidak sendiri, ternyata dengan artis lain. Nanti dimunculkan berita mereka berdua menjalin hubungan asmara gitu ya. Ini sebenarnya bentuk seperti yang kita ketahui sekarang, seperti lambe turah gitu ya. Lambe turah itu kan menerima foto dari followersnya dari berbagai lokasi, ketika secara tidak sengaja menemui figur-figur terkenal, lalu si followers ini mengambil gambar dan dikirimkan ke Lambe Turah, lalu Lambe Turah memposting itu sama sebenarnya sistemnya gitu ya. Hanya bedanya kalau paparazzi itu dibayar. Jadi setiap foto yang terjual itu nanti mereka mendapatkan imbalan, tetapi kalau Lambe Turah itu kan tidak ya, followers yang mengirimkan informasi tidak mendapatkan imbalan. Lalu produk budaya populer berikutnya itu ada radio. Kalau tadi ada cetak gitu ya lah, cetak, publikasi cetak, termasuk di dalamnya sastra. Berikutnya masuk ke radio. Kalau radio ini masih nanti menggunakan airwaves atau sinyal gitu ya, jadi jaringan, bukan jaringan, sorry, broadcast frekuensi gitu ya. Radio sendiri awalnya seperti kalau yang kita tahu sekarang gitu kan, radio itu menyampaikan musik atau lagu, memutar lagu gitu ya, termasuk ada tanggal lagu, kalau penyanyi mau merilis lagu dimasukkan ke radio gitu ya. Lalu ada juga radio yang berita gitu ya, menyampaikan apa kabar terkini, hot topic itu biasanya gosip panas, gosip yang baru, itu namanya hot topic. Berita-berita selebritis, politik gitu ya, termasuk juga weather. Jadi kalau di luar negeri itu sangat penting informasi tentang cuaca. Makanya di setiap acara berita, mau di TV, mau di radio, itu pasti ada laporan berita gitu ya. Kalau di Indonesia memang tidak terlalu digunakan gitu ya. Nah, semakin ke sini sebenarnya banyak juga sastra yang muncul di radio. Saya lupa sudah pernah saya singgung atau belum di kelas pengantar kesusastraan, tapi ada sastra dalam radio itu biasanya bentuknya sandiwara radio. Jadi cerita yang diceritakan secara lisan gitu ya, diperankan secara lisan. Jadi melalui audio saja, tidak visual, audio visual seperti di teater, seperti di film. Tetapi hanya suara saja yang terdengar gitu ya. Jadi penikmat sastranya itu nanti mendengarkan dari rumah, tapi tidak menonton ya. Nanti radio juga banyak yang menggabungkan gitu. Jadi biasanya disisipi berita, nanti diputarkan lagu gitu. Lalu juga nanti ada interaksi dengan pendengar melalui misalkan telepon interaktif dan lain-lain. Ini terjadi di radio. Saya tidak tahu kalian masih
mengalami itu atau tidak, tetapi ketika saya kecil masih mengalami gitu ya. Jadi kalau mau mendengarkan lagu kita harus request ke radio. Kalau zaman dulu requestnya harus nelpon gitu ya, nelpon ke radio. Kalau mau dengar lagu yang baru itu ya harus menunggu di radio, tidak seperti sekarang kita tinggal buka YouTube, buka streaming services like Spotify or Joox gitu ya, kita bisa dengarkan. Kalau zaman dulu tidak. Bahkan kalau kita suka lagu tertentu dari artis tertentu, kita mau mendengarkan kapan saja kita mau, kita harus rekam. Jadi radionya itu ada CD, ada kasetnya juga, lalu nanti direkam di kaset. Seperti itu. Zaman dulu ya, saya masih mengalami. Sekarang sudah enak gitu ya, kapan saja kita mau mendengarkan bisa gitu ya. Lalu perkembangan budaya populer gitu ya, dari tadinya mesin cetak lalu ke saluran radio gitu ya, frekuensi, nanti menggunakan televisi. Kalau radio tadi itu hanya audio, dan zaman dulu itu radio itu hanya programnya yang bisa didengarkan pada jam tertentu gitu ya, jam tersebut acaranya disiarkan, dan hanya bisa diakses dari wilayah tertentu karena frekuensi yang sama nanti di tempat lain itu berbeda gitu. Jadi sinyal atau frekuensi radionya hanya bisa ditangkap dalam radius tertentu. Nah, ini nantinya ke televisi gitu ya. Kalau tadi radio hanya audio, nanti televisi itu audio visual. Kalau radio itu kebanyakan regional gitu ya, atau berdasarkan wilayah, jadi yang di Jakarta belum tentu bisa menangkap siaran yang ada di Bandung. Ya, kalau televisi nanti sudah melebar ke nasional, gitu, TV nasional. Walaupun banyak juga TV-TV daerah seperti kalau di Jogja itu ada ADTV dan lain-lain. Ya, nah televisi juga sama nantinya ada genre-genre yang bahkan lebih luas lagi, gitu ya. Selain berita gitu ya, kalau yang sama dengan radio kan sama-sama bisa menyiarkan berita, lalu menyiarkan talk show. Nah, radio juga kan interview sama seperti talk show di televisi ya, hanya bedanya televisi ya kita bisa melihat hostnya, bisa melihat bintang tamunya. Terus series juga sebenarnya sama gitu ya, tadi sandiwara radio itu tadi. Lalu nanti kalau di televisi itu bisa menyiarkan karena ada elemen visualnya, kita bisa menyaksikan kartun atau animasi gitu ya, seperti Disney, Nickelodeon, ini nama-nama channelnya gitu ya. Lalu ada juga talk show-nya itu semakin banyak gitu ya. Jadi kalau di radio kan karena hanya audio, berarti dia ya ngomong aja terus gitu ya, mau kapanpun itu jamnya ya udah ngomong terus. Tetapi ketika di TV karena bisa diselipi juga visual, karena kartun itu kan ada yang kartun bisu seperti Tom and Jerry itu kan bisu gitu ya, jadi tidak ada percakapan di dalam animasinya. Si tadi yang ngobrol-ngobrol itu tadi konten-konten audio percakapan nanti semakin terkategori gitu ya, ada yang di pagi hari namanya morning show seperti Good Morning America, The View, Wendy Williams Show, ada juga acara talk show malam hari gitu seperti Jimmy Kimmel Live, Jimmy Fallon, ada Conan, ada Late Late Show with James Corden gitu ya. Lalu banyak nanti program-program variety show, ini sebenarnya dari zaman dulu sudah ada gitu ya, seperti Saturday Night Live. Saturday Night Live ini kalau di Indonesia mirip dengan Extravaganza. Extravaganza meniru Saturday Night Live yang lebih dulu muncul, yang jauh muncul lebih dulu gitu ya. Saturday Night Live yang masih ada, Extravaganza sudah tidak ada gitu ya. Lalu ada program namanya Jerry Springer. Jerry Springer ini kalau di Indonesia seperti Uya Kuya, Rumah Uya. Jadi tempat acara berantem-berantem. Sebenarnya orang yang berantem, masalah yang diberantemin itu adalah settingan sebenarnya gitu ya. Lalu ada acara The Price is Right. Ini tebak harga, jadi kuis gitu ya. Lalu ada Who Wants to be a Millionaire. Ini juga sama acara franchise yang di Amerika masih ada, di sini sudah tidak ada ya. Lalu ada acara American Idol yang kita tahu Indonesian Idol ya. Ini termasuk ke dalam program-program variety show. Jadi dalam satu acara itu banyak aspeknya, bukan hanya misalkan seperti acara musik saja. Seperti kalau di radio kan masih terkotak-kotak gitu ya. Tetapi kalau di TV nanti sudah makin
berbaur. Misalkan acara dahsyat zaman dulu ketika masih ada almarhum Olga, Raffi, dan Luna Maya, itu walaupun acara musik tetapi dibalut dengan komedi, dibalut dengan ada unsur-unsur program-program lainnya gitu ya. Seperti misalkan ada ketika mereka memberi sumbangan gitu ya, itu kan lari atau keluar dari kaidah-kaidah acara musik yang menyiarkan musik saja. Semakin meluas gitu. Lalu di televisi juga nanti muncul acara-acara award ceremony gitu ya, disiarkan di TV seperti Grammy, atau yang baru nominasinya keluar yaitu Academy Awards atau Oscar. Lalu ada acara reality show. Reality show ini unik di TV gitu ya, pertama kali muncul di TV, jadi mengikuti kehidupan tokoh-tokoh terkenal seakan-akan yang diikuti atau yang ditampilkan tersebut adalah kejadian sebenarnya, walaupun sebenarnya itu ya settingan juga gitu ya. Masa kru TV mau 24 jam bareng sama bintang acaranya gitu ya. Contohnya seperti Keeping Up with the Kardashians, ini acaranya keluarga Kardashian ya, Kim, Kourtney, Khloe, yang lalu ada Kylie, Kendall gitu ya. Mereka pertama terkenal dari acara ini gitu ya. Tidak mungkin kan kru acaranya mengikuti mereka 24 jam kemanapun mereka pergi. Jadi sebenarnya ada setting juga, walaupun setting semisal apa saja yang bisa diceritakan atau yang tidak usah diceritakan itu juga termasuk settingan kan sebenarnya gitu ya. Pemilahan-pemilahan seperti itu. Lalu banyak juga acara reality show yang franchise. Jadi seperti namanya ada, kalau di Amerika itu ada The Real Housewives, ada realnya, sorry. The Real Housewives of Beverly Hills, The Real Housewives of New York City, The Real Housewives of Orange County. Jadi ini adalah acara yang mengikuti perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu ya. Walaupun mereka ada yang tidak menikah, ada yang janda, tetapi tetap disebut ibu. Ya, acara ini memperlihatkan keseharian mereka gitu ya, bagaimana mereka bergaul dengan satu sama lain, yang termasuk di dalamnya juga berantem ya. Itu beberapa program-program TV yang termasuk ke dalam budaya populer gitu ya. Sebenarnya di radio, di TV seperti di sastra gitu ya, nanti ada perbedaan juga. Ada yang budaya populer, ada yang adiluhung, artinya yang tidak bisa dicerna oleh semua orang misalkan, dan hanya menyasar pasar-pasar tertentu gitu ya. Berikutnya produk budaya populer berikutnya adalah musik gitu ya. Walaupun musik ini nanti cara konsumsinya atau distribusinya melalui radio atau TV, tetapi musik sendiri juga adalah budaya populer. Berdasarkan genre biasanya gitu ya, dibagi musik berdasarkan genrenya. Jadi musik yang banyak pendengarnya atau segmented terhadap pasar tertentu. Kenapa harus segmented? Karena ketika penciptaan dari musik tersebut, si penciptanya sudah tahu musik tersebut akan laku di mana gitu ya, akan banyak didengarkan di genre mana. Jadi biasanya misalkan R&B dan hip hop, genre ini biasanya banyak penciptanya itu di Atlanta atau New York. New Yorknya pun di Brooklyn atau Bronx gitu ya. Ini rapper gitu ya. Lalu ada country. Country ini musik-musik seperti kalau di Indonesia itu ada Tantowi Yahya. Kalau di Amerika itu Taylor Swift. Taylor Swift itu asalnya dari country. Ada Carrie Underwood dan lain-lain. Nah ini kalau pusat lokasinya itu ada di Nashville, Tennessee. Ya. Lalu ada musik-musik Latin seperti samba dan lain-lain, itu biasanya pusatnya di Miami gitu ya. Kalau kalian tahu ada Pitbull. Pitbull bukan jenis anjing tetapi Pitbull penyanyi. Nah, itu kan dia musiknya Latin, ada di Miami ya. Jadi walaupun musik Latin belum tentu selalu ada di Amerika Selatan gitu ya. Lalu ada jazz. Jazz ini musik yang kalian tahu ya, jazz ini asalnya dari, bukan asalnya, salah satu pusat musik jazz itu ada di New Orleans. Jadi jazz sendiri merupakan
musik yang didevelop oleh orang kulit hitam gitu ya, yang mana salah satu cirinya adalah tidak ada aturan, sehingga kontras dengan musik klasik, musiknya orang kulit putih yang ada pakemnya gitu ya, ada pakemnya. Kalau musik jazz itu kan nanti penyanyinya bisa shubidubidu papa seperti itu kan, itu tidak ada aturannya gitu ya, sesuai keinginan artistik penyanyinya saja, berbeda dengan misalkan Beethoven atau musik-musik klasik gitu kan, ya dari dulu sampai sekarang ya sebegitu notanya, perpindahan notanya seperti itu gitu ya, ritmenya seperti itu, tidak bisa si artis itu explore sendiri. Lalu contoh budaya populer berikutnya adalah performance art. Ini seperti drama atau teater gitu ya. Kalau di salah satunya jadi karya seni yang diperagakan. Nah, yang diperagakan ini ada banyak bentuknya, seperti yang dalam bentuk recording itu nanti film gitu ya jatuhnya. Ini film, kalau film zaman dulu ditontonnya ya hanya bisa di bioskop. Tidak bisa seperti sekarang kita bisa nonton film dari rumah melalui Netflix, Disney Hotstar dan lain-lain. Pusat industri perfilman itu ada di Hollywood ya, di negara bagian California. Lalu sastra yang dipertunjukkan lainnya adalah teater atau disebutnya play gitu ya. Kita sudah bahas di kesusastraan. Ini play hanya bisa ditonton di teater gitu ya. Kalau di pusat dari teater di Amerika itu di Broadway di New York. Lalu ada juga budaya populer dari influence-nya Latin, telenovela gitu ya, sinetron, soap opera, disebutnya soap opera karena biasanya iklan yang ada atau iklan dalam acara program telenovela sinetron itu adalah iklan sabun, makanya disebutnya soap opera. Tadi kalau teater, yang opera yang ada di teater itu biasanya opera-opera yang hanya bisa disaksikan orang-orang kaya gitu ya. Lalu muncul opera di TV, sebenarnya telenovela seperti Rosalinda, Marimar, Maria Belen, Carita di Angel, dan lain-lain, Amigos, itu termasuk ke dalam telenovela. Kalau dulu banyak sekali di TV lokal ya, sekarang tidak sebanyak itu memang. Lalu ada juga kabaret. Nah, kabaret biasanya jadi satu dengan kasino, tempat main judi. Jadi kabaret ini biasanya lip sync gitu ya, seperti pertunjukan baik bisa cerita drama gitu ya, ataupun hanya pertunjukan nyanyi lagu gitu ya, tapi lagunya tidak dinyanyikan secara langsung, juga dramanya itu dialognya tidak diucapkan secara langsung, jadi menggunakan recording. Nah, itu namanya kabaret. Nah, ini pusatnya ada di Las Vegas, negara bagian Nevada gitu ya. Lalu produk budaya populer lainnya adalah fashion atau pakaian gitu ya. Kenapa pakaian dibuat masuk ke dalam budaya populer? Karena fashion itu adalah sesuatu yang kita kenakan, tetapi belum tentu apa yang kita kenakan itu termasuk dalam budaya populer sebenarnya, gitu ya. Karena agar apa yang kita kenakan harus atau bisa masuk ke dalam budaya populer itu harus mencirikan zaman tertentu, mencirikan tren tertentu, gitu ya. Karena biasanya pada zaman tertentu ada trennya seperti apa. Nah, nanti tren ini gitu ya, dari satu zaman ke zaman lainnya berbeda-beda, dari satu lokasi ke lokasi lainnya berbeda-beda, sehingga fashion itu budaya populer yang populer pada tempat tertentu, waktu tertentu gitu ya, walaupun mungkin bisa lebih lama atau diadopsi di wilayah lain, kalau sekarang globalisasi gitu ya, tapi biasanya patokan apa yang kita kenakan masuk atau tidak ke dalam budaya populer itu patokannya adalah tren, sesuai tren atau tidak gitu ya. Fashion sebagai budaya populer itu nantinya ditampilkan misalkan bukan hanya selain yang kita kenakan secara langsung gitu ya, juga dimuat dalam majalah fashion seperti Vogue atau Harper's Bazaar. Lalu fashion juga dibuat dalam acara TV, contohnya di Fashion TV, atau kalau di Indonesia itu ada di JAK TV ya, TV lokal Jakarta itu ada ya, hostnya Sarinila, saya lupa nama acaranya, ada TVO kalau nggak salah, TVO. Lalu ada juga nanti fashion sendiri juga berbeda-beda kategori berdasarkan marketnya, berdasarkan sasaran pembelinya gitu ya. Ada yang menyasar kelas atas, jadi
brand-brand luxury seperti kalau di Amerika itu ada merek Tom Ford, ada DKNY. DKNY itu singkatan dari Donna Karan New York. Lalu ada Alexander Wang, dia keturunan etnis Cina ya, tetapi berkarir di Amerika. Lalu ada Calvin Klein, Tommy Hilfiger, ini adalah brand-brand yang atau merek-merek pakaian yang menyasar kelas atas. Walaupun dia menyasar kelas atas, tetapi karena tetap dia dikategorikan sebagai budaya populer. Lalu ada juga merek-merek pakaian yang retail. Bisa kita temukan di mall, di toko-toko yang banyak cabangnya di mana-mana ada gitu ya, seperti Gap atau American Eagle, J. Crew, Forever 21, Polo Ralph Lauren gitu ya. Lalu seperti Abercrombie and Fitch, Guess, Victoria's Secret itu termasuk ke dalam fashion sebagai budaya populer karena dia menargetkan untuk menjual penjualan sebanyak mungkin gitu ya, agar untuk keuntungan sebanyak mungkin. Nanti fashion sebagai budaya populer juga berhubungan erat dengan kosmetik. Merek-merek kosmetik dari Amerika itu beberapa di antaranya ada MAC, Urban Decay di tahun 2014 sampai 2018-19 itu banyak sekali merek-merek make up kosmetik yang bermunculan karena semakin populernya genre make up di YouTube gitu ya. Yang ini berhubungan dengan cyber culture atau budaya siber. Jadi budaya yang ada dalam internet yang konsumsinya melalui internet gitu ya. Tadi contohnya YouTube itu merupakan sebuah budaya populer dalam bentuk sosial media, sharing platform gitu ya. Sosial media lainnya juga Instagram, Twitter. Nah, ini karena diakses atau digunakan banyak orang dan sebenarnya gitu ya, ketika kita walaupun kita pengguna pasif, kita hanya menonton, hanya scrolling, sebenarnya di situ kita ikut menyumbangkan pundi-pundi sebenarnya untuk konten-konten atau platform yang kita lihat, yang kita kunjungi. Sebenarnya di situ ada nilai tukar. Our attention, our time spent on those platform gitu ya, waktu yang kita habiskan untuk mengakses, perhatian yang kita berikan ketika menonton, men-scrolling itu sebenarnya dikonversikan menjadi uang dalam hitungan misalkan exposure. Jadi seberapa banyak yang menonton sebuah konten dalam sosial media. Nah, itu sebenarnya dikonversikan menjadi uang dalam bentuk endorsement, dalam bentuk affiliate, dan lain-lain. Ini yang sedang ngetren ya, afiliator, binary option. Lalu budaya populer lainnya adalah sports atau olahraga. Nah, karena olahraga ini kan menggerakkan banyak orang gitu ya, fansnya fanatik, sehingga di situ banyak unsur-unsur yang dimanfaatkan untuk mencari uang sebenarnya. Selain judi gitu ya, bertaruh tim mana yang akan menang dalam suatu pertandingan, tetapi banyak juga seperti contohnya endorsement itu awalnya istilah endorsement itu muncul dari pemain-pemain olahraga